Ketika berpulang hanya menyisakan sedikit harta. Karena beliau memberikan di jalan agama yang mulia. Nabi yang terbaik, Nabi yang sederhana, Nabi yang terbaik, Nabi yang penyayang, Nabi yang terbaik, Nabi yang sederhana, Nabi yang terbaik. Nabi yang penyayang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tepuk tangan Bu untuk Nash. Yang telah menceritakan kepada kita bagaimana keadaannya Rasulullah ketika Rasulullah meninggal dunia. Ketika orang terhebat di dunia ini meninggal dunia, apa yang dia tinggalkan. Ternyata dalam riwayat ini menceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau sama sekali tidak meninggalkan uang. Beliau sama sekali tidak meninggalkan uang, beliau juga tidak meninggalkan budak. Akan tetapi Rasulullah meninggalkan kendaraannya, keledainya. Keledai apa kedelai, Bu? Yang bilang kedelai dirimu sendiri. Iya Kita dulu. nggak ikut Makanya ikutan. masih teringat banget Pak Ustadz. Kenapa bisa se-Indonesia dengar aku bilang keledai gitu. Rasulullah meninggalkan keledainya dan juga meninggalkan tanah wakaf dan senjata-senjatanya. Berarti Rasulullah orang kaya, Bu. Ada tanah wakafnya. Rasulullah ada keledainya. Rasulullah meninggalkan senjata-senjatanya. Bahkan diriwayatkan Rasulullah itu melamar Siti Khadijah itu kalau diuangkan dengan uang rupiah itu 200 miliar. 200 miliar rupiah maharnya ketika melamar Siti Khadijah. 200 miliar. Banyak atau sedikit, Bu? Berarti Rasulullah orang kaya, makanya uang itu juga termasuk sesuatu yang penting. Kenapa Rasulullah tidak meninggalkannya? Artinya apa? Rasulullah sedekahkan semua. Kenapa? Karena Rasulullah yakin dengan ayat ini. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. فأصدق وأكن من الصالحين. Karena Rasulullah yakin dengan janji Allah ketika nanti engkau masuk ke dalam kubur bukan sesuatu yang lain engkau minta. Tapi apa? Ya Allah berikan aku waktu sedikit untuk apa? Fa'as-saddaqah. Supaya aku bisa bersedekah. Kita menyesal Bu nanti di kuburan. Ya kenapa aku bersedekah cuman yang ini ya. Kenapa bukan yang ini. Kita pengen dihidupkan kembali untuk bersedekah. Wa akum minas salihin. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustadz Syam. Ustadz Syam, pernah dengar nggak kisah yang Rasulullah ketika lagi sholat berjamaah dengan sahabat-sahabatnya? Kemudian ketika Rasulullah ruku, sujud itu ada bunyi krek-krek gitu. Iya. Terus sahabatnya bilang, Rasul kenapa gitu kan. Terus ternyata Rasul mengikatkan batu-batu di perutnya karena saking Saking untuk laparnya. menahan lapar. Jadi sebenarnya Rasulullah SAW memiliki harta, tapi lihat ada masa memang Rasulullah dalam kondisi lapar yang beberapa bulan memang pernah rumahnya tuh nggak ngepul ya namanya ya. Karena sudah dihabisin semua. Dihabisin Dan untuk sayangnya bersedekah, ini yang betul. sering kita dengar ceritanya gitu loh. Betul. Rasulullah dalam keadaan sengsara. Jadi banyak yang ngikutin, oh orang Islam itu nggak boleh kaya. Tidak. Padahal orang Islam itu harus kaya. Betul, Iya. untuk menolong agama Allah. Baik, terima kasih Ustaz Syam. Baik, sekarang kita akan membahas apa sih bahayanya bagi orang-orang yang merasa uang itu bisa menyelesaikan semua permasalahan. Apa bahayanya bagi orang-orang yang seperti ini? Lihat ibu-ibu, dalam sebuah riwayat, hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, An-Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua serigala perumpamaan ibu, dua serigala dilepaskan, dua serigala ini lapar sekali, dilepaskan dan berhadapan dengan seekor kambing.
Kira-kira serigalanya ngapain tuh Bu? Menerkam kan? Itu kerusakannya tidak begitu berat dibanding dengan seseorang yang kemudian mulai berambisi terhadap harta dan kehormatan. Ternyata kerusakan ini jauh lebih besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda ketika Rasulullah mengatakan bahwa aku tidak memikirkan atau aku tidak begitu merasa khawatir dengan seseorang yang miskin sekali, tidak punya harta. Tapi aku khawatir dengan seseorang yang ketika dibentangkan dunia di hadapannya, maka dia akan menjadi lupa dan menjadi hubbud dunia, cinta dunia seperti itu. Ada kisah kan ketika di perang Uhud, waktu itu umat muslim hampir saja menang. Namun sebagian umat muslim yang Rasulullah SAW letakkan di sebuah gunung untuk menjadi kaum pemanah, ketika melihat harta rampasan perang sudah banyak, saudara muslim lain sudah mulai mengambil. Ternyata orang ini serakah, orang-orang yang ada di Jabal Rumat namanya ya, di sebuah gunung kaum pemanah ini serakah dan ingin mengambil harta tersebut mengakibatkan kekalahan. Ternyata ada begitu banyak bahaya bagi orang-orang yang benar-benar merasa bahwa uang adalah segalanya. Di sisi lain ada jenis orang tuh terbagi menjadi dua dalam ambisinya terhadap harta. Ada jenis orang yang ketika bekerja memang ingin bekerjanya secara halal, mencari pekerjaannya halal. Tapi kemudian tidak memikirkan hak-hak tubuh dalam dirinya. Senin sampai Minggu bekerja. Terus bekerja sehingga tidak memberikan hak tubuhnya dalam beristirahat. Kenapa? Karena anggapannya uang adalah sumber dari segalanya. Padahal ketika seseorang dalam tingkat ekonomi yang sedikit, pengeluarannya biasanya sedikit Bu. Tapi ketika seseorang tingkat ekonominya tinggi, biasa pengeluarannya juga lebih besar. Kenapa ya begitu ya? Ternyata benar kata Rasul, ketika seseorang diberikan 2 lembah emas, dia nggak akan pernah puas, akan tambah lagi berikutnya, akan tambah lagi berikutnya. Di satu sisi ada jenis orang-orang yang sudah tidak menghalalkan lagi mana haram, mana halal. Ini yang Rasulullah SAW takutkan. Mencari jalan dengan harta yang haram dan kemudian mengeluarkan dengan harta yang haram. Bahayanya apa? Ingat, bagi orang-orang termasuk nasihat untuk diri saya sendiri, yang benar-benar harta terus tujuan hidupnya, akan terjadi dalam dirinya apa itu? Bakhil bisa jadi. Sombong bisa jadi, lupa pada Allah bisa jadi. Bakhil dalam artian apa? Biasanya kalau orang-orang yang sudah Allah berikan rezeki terlalu banyak, kemudian ketika dia bersodakoh, dia merasa bakhil. Kenapa? Karena dia katakan, aku mencari rezeki ini susah. Enak sekali aku berikan kepada dia begitu saja. Sifat bakhil itu ada. Ketika ada orang-orang yang memiliki harta berlebih yang diizinkan oleh Allah memberikan harta yang lebih kepada dia, bisa saja dia bersikap menjadi sombong. Sombong itu apa? Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ketika ada orang minta, dia sombong membalikkan badannya misalnya, sombong. Ada juga ketika orang berikan harta, Allah berikan harta pada dia menjadi lupa pada Allah. Maka sebagian umatnya Rasulullah, sebagian hambanya Allah, Allah takdirkan dia untuk hartanya segitu aja. Karena khawatir kalau hartanya banyak, lupa sama Allah. Betul gak Bu? Kita lagi sedih, kita lagi dalam kondisi down, biasanya kita dekat sama Allah. Tapi kalau kita lagi dikasih kenikmatan, dikasih harta banyak, tak jarang juga banyak orang yang lupa pada Allah. Siapa salah satu contohnya? Ada seorang sahabat Rasul namanya Tha'labah. Dulu waktu miskin, gak punya uang, rajin beribadah, sholat di masjid. Sarungnya cuma satu kan, jadi harus cepat-cepat pulang ke rumah karena ingin berbagi sarung dengan istrinya. Supaya istrinya bisa sholat. Tapi kemudian ketika Allah berikan kekayaan, lupa untuk berzakat. Lupa untuk kembali lagi pada Allah. Kisah terkenal juga di dalam Al-Quran ada Qorun. Dulu waktu miskin, waktu kita gak punya apa-apa, kita dekat sekali sama Allah. Nasihat untuk saya juga, dekat sekali pada Allah. Sholat malamnya gak ketinggalan, puasanya luar biasa. Giliran kaya, kemudian dia katakan, untuk apa aku berbagi pada orang? Kaya ini sebab dari diriku sendiri. Dengan kaya aku bisa menjadi orang yang kedudukannya di atas. Biasanya orang-orang kaya itu kayak gula dikelilingin semut. Bener gak? Kalau hartanya banyak, banyak banget yang pengen deketan sama dia. Giliran hartanya gak banyak, gak mau ditemenin. Ada tuh orang-orang begitu. Milih-milih ya jadinya ya. Milih-milih itu banyak begitu. Haram hukumnya meminta. Nauzubillah. Mengemis kan? Iya Pak Ustadz. Akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Nauzubillah subhanallah. Tapi haram hukumnya menolak. Apa tuh? Kalau dikasih. Oh dikasih. Oh. Ya, tidak boleh menolak. Iya, iya, Enggak iya, iya. usah, enggak usah, terima aja. Iya, iya, iya. Kenapa? Bisa jadi ada rezekinya orang di lain. rumahmu. Iya betul. Orang lain yang kau bisa bawakan. Betul, betul, Saya betul. tuh Ustadz, enggak mau bicara uang, enggak mau minta uang sama orang. Tapi kalau dikasih, enggak mungkin saya tolak. Oh iya alhamdulillah ya. Kan ada masjid, ada pesantren, Betul, ada orang betul, yang bisa bantu. betul, 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 Masya Allah. Ustaz ada mau ditambahkan silakan. Ya betul, sesuatu yang
apapun yang kita lakukan seperti tadi wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wassalatu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Ini satu surah yang sangat lengkap. Kenapa Allah memberikan waktu dan manusia rugi? Karena di situ ketika kita tidak berbuat baik illa alladziina aamanu wa amilus shalihat, tidak melakukan amal soleh dan kita tidak bersabar. Harus bersabar dalam mempergunakan uang Masya tersebut. Allah, betul. Karena sesungguhnya penyogok dan yang disogok itu sama-sama neraka. Ya Allah, nauzubillah subhanahu nauzubillah. Nih buat jamaah yang di rumah nih, kita ada pertanyaan nih Pak Ustadz nih buat Pak Ustadz, Ustadz Zoki dan juga Ustadz Syam. Tapi bukan dari studio, dari yang di luar. Yuk kita kasih lihat pertanyaannya. Ini dia pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz saya mau cerita sedikit tuh, saya tuh dipinjemin uang sama temen lah deket gitu ya. Sampai sekarang udah 2 tahun lebih ya. Sampai saya tuh mau nagihnya tuh susah banget itu. Padahal saya udah berapa kali udah sering lah nanyain maksudnya kapan mau dilunasin itu. Karena udah 2 tahun lebih juga kan udah kelamaan juga kayaknya gitu. Tapi saya tuh selalu mendapat alasan yang itu mulu sama teman itu. Jadi saya juga bingung harus gimana lagi karena dia teman dekat juga. Menurut Pak Ustadz, saya harusnya bagaimana menyikapi permasalahan saya itu. Ya mungkin itu dulu Pak Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Alam. Nih oke kita dijawab dulu pertanyaannya sama Pak Ustadz Maulana. Silakan Pak Ustadz. Gini, kalau bicara masalah utang, orang yang ditempati ngutang, atau kita misalkan seperti Kang Alang tadi, gini, cara yang terbaik, yang pertama selamatkan dia atau bebaskan dia. Kata selamatkan dia, tagih dia. Supaya dia terselamat daripada utang sampai akhir ayatnya. Maka tagih. Atau bebaskan dia. Maksudnya apa? Halalkan. Supaya engkau jadi orang kaya di akhirat. Itu aja. Amin. Ustaz Zoki mau ditambahkan silakan. Iya, jadi kalau kita berkecukupan, halalkan. Kalau kita memang perlu, apa yang sudah dia pinjam, tagih. Tapi kata Allah dan Rasulnya, kita menagihnya tentu ada adab dan tata caranya. Tapi biasanya orang-orang yang berhutang itu kan malamnya gelisah. Kalau siang harinya dalam keadaan terhina kan. Karena biasanya kalau orang yang sering berhutang, biasanya besoknya nggak tahu apa nih, besok lagi. Tapi memang adab-adabnya sebenarnya adalah dengan cara yang baik dalam menagih hutang. Ustaz Syam silakan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan ayat terpanjang falyaktub. Apa itu falyaktub? Tulislah, kalau ada hutang piutang ditulis, ada catatannya, ada notanya. Kalau jual beli ditulis semuanya. Kenapa? Karena memang ada teman-teman yang begini. Pura-pura lupa, malah itu yang kurang ajar kalau pura-pura lupa. Pura-pura lupa ada utangnya. Saya biasanya begini nih, diajakin makan terus aku ngomong gini, kamu aja yang bayarkan kemarin punya utang. Gitu. Oh, Karena bener-bener. Ada triknya ada ya. trik-trik Ada gitu. triknya. Kamu aja yang bayar ya buat yang kemarin gitu. Betul. Iya. Kemarin sempat ada Tapi juga yang gini. nanya, Ustaz Zoki nih, yang minjemin utang itu seandainya non muslim, gimana nih perlu dibayar apa enggak katanya? Tapi gini, Tetap dibayar kan? tetap harusnya. dibayar. ada Dibayar. hubungannya, gitu. tetap dibayar. Walaupun dia non muslim, Tetap harus dibayar, bayar. itu Iya. haknya. Tapi ingat bahwa hutang piutang itu prinsipnya adalah tolong menolong. Jadi nggak ada dalam hutang piutang, kalau kamu bayar segini, duitnya lebih tambah lagi ya, nanti jadi riba di situ. Karena prinsip hutang piutang adalah tolong menolong tadi. Pak, Gitu. kalau mau aman gini, berikan pinjaman atas kelebihan dari harta kita. Betul. Kapan dia tidak bayar, tidak ada masalah karena kelebihannya hartaku. Nah. Jadi dalam hati tuh ya udah sodakoh aja. Iya. Gitu. Oke, ini mudah-mudahan jelas buat semuanya ya, buat yang di studio juga, tadi buat Kang Alam dan juga buat yang di rumah. Nih, untuk lebih jelasnya lagi nih, buat yang di rumah juga nih, Ustadz Maulana akan memberikan kajiannya tentang bagaimana agar kita tidak selalu berpikir bahwa selamanya uang dapat menyelesaikan masalah. Mau tahu Bu? Mau tahu? Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.